Halo semuanya, selamat datang di review reaction Kamen Rider Kuga episode kelima. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke videonya aja. Let's go. Ini kayaknya udah masuk cerita baru ya, soalnya nggak ada preview dari episode sebelumnya. Ini si Mbak Sakurako masih buat nerjemahin bahasa Grongi. Ini siapa lagi? Jan. Aku tak akan menguraikan ini kalau aku sudah mengetahuinya. Oh, itu monster kemarin yang dikalahin Kuga. Kepolisian telah mengumumkan keberadaan mereka secara umum. Sebuah bayangan misterius sebelumnya tertangkap oleh kamera Sakuya. Nomor 5 telah bergerak ke Tokyo. Oh, ini beritanya tuh nyeritain tentang episode pertarungan Kuga ngelawan si monster macan itu loh. Oh, ini Pak Ichijo. Dia lagi nungguin Godai buat ketemu di cafe ini. Akhirnya datang juga si Godai, coy. Ada sesuatu yang terjadi kah? Aku mau ngunjungin untuk Tsubaki. Siapa Tsubaki? Oh, akhirnya ada orang lain yang tahu identitas Kuga, coy. Lah, Tracesternya masih dipakai Godai, coy. Rumah sakit Universitas Medis Kanto. Itu ya, tempat buat tes tubuh si Godai. Sebenarnya apa yang mau dikasih tahu sama Sakurako ke Godai, coy, sampai benar-benar terlihat buat ditelepon. Di CT scan ya si Godai. Sekarang aku terlibat dengan sesuatu yang berbahaya seperti dia. Di dalam tubuhmu terdapat kemiripan dengan nomor 1. Iya, riang sekali. Otot-ototmu menguat dan saraf-sarafmu berkembang. Apalagi di kaki kananmu. Oh, itu alasan kenapa kaki kanannya tuh kerasa panas. Gambaran di dalam kepala aku menunjukkan pertarungan di masa lalu. Dengan menggunakan sabuk aku berubah menjadi wujud kuno. Mungkin mereka adalah relik yang dibangkitkan dari masa lalu. Ada sesuatu di daerah perut yang mirip dengan saraf yang menyebar di tubuhnya. Dan itu alasan perubahan besar pada tubuhmu. Tapi kalau sampai ke otak, bisa menjadi sesuatu yang bukan seperti manusia. Oh my god, bisa berubah jadi Grongi, coy, si Godai. Ini sekarang tempat markasnya tuh di dalam akuarium gitu. Oh, si Serangga emang kita belum ngelawan deh. Leadernya nih yang cewek ya, soalnya semuanya tuh pada ngikutin yang cewek. Oh, dia apain itu? Papan dengan banyak tulisan Grongi. Kalau mereka udah kumpul tuh paling bingung karena kita nggak tahu apa yang mereka omongin, cuy. Akhirnya ini si Sakurako ketemu dengan Godai. Motor apa itu? Kak Ichijo memberikannya padaku. Bukankah sudah aku bilang untuk menghentikannya? Aku kan Kuga. Si Sakurako ini khawatir ya sama si Godai. Iya, langsung ngambek. Aku akan kembali ke markas. Bisakah kita bertemu lagi nanti? Oh my god, diomelin tentang kasus prototype chaser ya. Ditanyain kenapa motornya bisa ada di nomor 4. Melawan musuh seperti itu, keputusanmu sepertinya benar. Tapi kalau lu gak kasih tahu detailnya, maka si nomor 4 ini bakalan diperlakukan seperti life form lainnya. Aku harap memilihmu sebagai anggota penting, bukan sebuah kesalahan. Nah, ini nih yang namanya Pak Sugita yang diselamatin sama Godai di episode kemarin. Udah ada 9 kasus orang bunuh diri, cuy. Terus juga katanya nggak ada kabar tentang si unidentified life form ini. Kayaknya dia lagi dikejar-kejar sama si monster serangga. Oh iya bener. Bro, anjir, dibawa ke atas, dijatohin. Si Ichijo ngerasa nggak enak ya sama Sakurako karena kan dia sebelumnya bilang bakal ngehentiin Godai, tapi sekarang malah ngedukungnya. Wanjir. Oh, gua kira bunuh diri lagi taunya. Oh, akhirnya ketahuan ya, mereka tuh bukan lompat bunuh diri melainkan dijatohin. Aku kerjakan untukmu. Wow. Oke, Jen. Arti dari karakter ini adalah kesatria. Iya. Gila, lucu banget ya Sakurako ternyata. Live muncul di Asagaya. Anjay, berubahnya pas lagi bawa kendaraan dong. Keren juga berubahnya dalam terowongan. Oh, iya kan ada kodenya. Terus buat apa? Anjay. Oh, kodenya itu. Langsung ada logo Kuganya, coy. Adegan motorannya masih banyak banget ya. Anjir, udah pasti nggak akan mempan sih. Mau diapain? Oh, diangkat terus dijatohin. Wah, anjir, untung masih bisa selamat sama si Godai.
Anjay, disuruh pindah tempat dong. Oke, dari atas ya nyerangnya. Waduh, repot juga anjir lawannya. Dia ini kayak bener-bener hopper ya. Oke, nice. Anjay, masih bisa dihindarin terus loh serangannya. Apa maksudnya cuy? Aduh, lompat kah? Tapi lompatan si Kuga jauh lebih rendah ya dibanding si monster ini. Disuruh ke atas. Anjir, tiba-tiba didorong. Anjir, malah lari lewat tangga. Soalnya ya mau gimana lagi, gak ada pilihan lain. Wah, anjir, didorong lagi. Oh, untung nggak jatuh. Buset. Anjir. Waduh, dijatuhin lagi. Wanjay, semacam rider kick gitu ya. Naik lagi ke atas. Waduh, ini benar-benar kayak hopper banget. Woi, tadi kakinya nyala. Oh, jadi yang biru. Tapi gimana bisa? Bahkan si Godai aja sampai bingung kenapa aku jadi biru. Oke, posenya beda ya. Anjay. Sekarang bisa dihindarin ya serangan tendangannya. Jadi lebih tipe agility gitu gak sih? Tapi seingat gue yang biru itu senjatanya tombak. Tapi apa hubungannya sama agility dah? Oh, sekarang loncatnya benar-benar super tinggi anjir. Oke, sekarang bisa bertarung dengan sepadan ya. Nice. Oh, tapi nggak ada powernya. Pukulanku melemah. Anjay. Waduh, dijatohin anjir. Oke, apa yang bakal... Wow, udahan. Dan ya, itu dia reaction untuk episode 5 dari Kamen Rider Kuga. Di episode ini sebenarnya banyak yang terjadi, tapi juga nggak begitu banyak yang terjadi. Ichijo membawa Godai ke tempat temannya ya, yang dimana dia itu seorang dokter, buat meneliti tubuh dari Godai. Dari hasil penelitiannya diketahui kalau si tubuh Godai perlahan ini mulai mendekati nomor 1, alias Grongi yang laba-laba. Bahkan kata si dokter ini, dia bilang kalau untuk saat ini tubuh Godai itu nggak akan ada hal buruk lah. Tapi kalau sampai perubahan dalam tubuhnya ini sampai ke otak, itu bakal jadi bahaya. Bakal menyebabkan Godai benar-benar berubah menjadi Grongi. Tapi sejauh ini nama monsternya tuh belum disebut Grongi ya. Lalu juga Grongi yang muncul di episode ini, bukan muncul sih, lebih tepatnya beraksi di episode ini adalah si Grongi yang hopper. Dari segi desain sebenarnya itu kelihatan yang paling simple sih kalau buat gua ya. Dan kekuatannya ya bener-bener di kakinya doang, bisa loncat yang super tinggi. Dia juga ngebunuh korbannya tuh bukan yang dipukul, bukan yang dibelah, tapi bawa korbannya ke tempat tinggi langsung dijatuhin, seolah-olah terlihat seperti bunuh diri. Lalu juga di sini kita dilihatin ya hubungan antara Godai, Sakurako sama Ichijo. Hubungan ketiga karakter ini menurut gua beneran dinamis, enak banget buat diikutin sih. Godai yang kelihatan bodoh amat, dia pengen ngelakuin apa yang dia mau. Sakurako yang khawatir sama Godai. Bahkan dia sampai minta bantuan Ichijo buat ngehentiin Godai. Lalu ada Ichijo yang awalnya ini bisa dibilang kayak nolak Godai untuk ikut bertarung. Tapi sekarang malah bener-bener jadi orang yang paling support si Godai. Lalu juga ngomongin Trichester 2000, seriusan awalnya gue bingung. Di episode sebelumnya kan itu motor tuh bisa dibilang dibuat khusus untuk kepolisian. Tapi tiba-tiba dikasih ke Godai nomor 4 atau Kuga. Gue penasaran bagaimana reaksi dari para atasan kepolisian. Dan akhirnya di episode ini tuh diliatin ya, petinggi kepolisiannya tuh kayak nanya sama Ichijo, itu motor Trichaser kenapa ada di nomor 4? Ichijo ya cuman bilang kalau si nomor 4 ini ada di pihak kita loh. Statement tersebut pun semakin diperkuat dengan laporan dari Pak Sugita. Dan atasan kepolisiannya cuman ngebales, kayaknya yang lu lakuin ini bener. Tapi kalau lu nggak ngasih tahu detailnya secara jelas, para pihak kepolisian masih akan menganggap si nomor 4 ini ya sebagai unidentified life form seperti yang lainnya. Di episode ini juga menjadi debut dari dua form. Yang pertama ini formnya Trichaser yang akhirnya berubah jadi warna merah. Lalu form kedua adalah form Kuga yang berubah jadi warna biru.
Gue masih belum paham sih konsep kenapa si Kuga ini bisa berubah jadi warna biru. Kalau dari putih ke merah kan karena tekad si Godai ini bener-bener semakin kuat. Tapi kalau berubah jadi biru, gue ngeliatnya tuh bener-bener kayak random aja. Di situ si Godai itu cuman hasrat atau keinginannya supaya bisa lompat tinggi itu beneran kuat, dan akhirnya ya udah tiba-tiba berubah jadi yang biru. Efek sampingnya pukulannya tuh bener-bener lemah, nggak ada powernya sama sekali. Oke, jadi kayaknya cukup segitu aja kali ya untuk review episode 5 dari Kamen Rider Kuga. Sekali lagi terima kasih banyak buat yang udah menonton, dan sampai berjumpa di video-video berikutnya. Bye bye. Ciao.